Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sarina, stambuk A41818063. Nah, di video kali ini aku bakalan menjelaskan tentang pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu manajemen kelas. Check it out. Manajemen kelas merupakan suatu kegiatan menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal bagi proses pembelajaran di kelas. Yang pertama adalah pendekatan otoriter. Pendekatan ini memandang bahwa manajemen kelas adalah proses pengendalian perilaku peserta didik. Dalam posisi ini, peranan guru adalah mengembangkan dan memelihara aturan atau kedisiplinan di dalam kelas. Dalam pendekatan ini, disiplin sama dengan manajemen kelas. Selanjutnya adalah pendekatan intimidasi. Pendekatan ini juga memandang manajemen kelas sebagai proses mengendalikan perilaku peserta didik. Hanya saja pada pendekatan ini tampak lebih dilandasi oleh asumsi bahwa perilaku peserta didik paling baik dikendalikan oleh perilaku buruk. Peran guru di sini adalah menggiring peserta didik berperilaku sesuai dengan keinginan guru, sehingga merasa takut untuk melanggarnya. Yang ketiga, pendekatan permisif. Pendekatan ini bertentangan dengan pendekatan intimidatif. Esensi pendekatan terletak pada peran guru memaksimalkan kebebasan peserta didik, membantu peserta didik merasa bebas melakukan apa saja yang mereka mau. Jika hal ini tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah proses menghambat perkembangan peserta didik. Pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan yang berbentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis di dalam resep. Selanjutnya, pendekatan instruksional. Pendekatan ini didasarkan pada satu keyakinan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang cermat akan mencegah muncul perilaku bermasalah. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku guru dalam pembelajaran ialah mencegah atau menghentikan perilaku peserta didik yang tidak tepat. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan perubahan tingkah laku didasarkan pada prinsip-prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang diinginkan. Pendekatan ini mengubah tingkah laku dibangun atas dua anggapan dasar. Yang pertama, semua perilaku peserta didik yang positif maupun negatif merupakan hasil dari kegiatan belajar. Yang kedua, terdapat proses psikologi yang mendasar untuk menjelaskan terjadinya kegiatan belajar yang dimaksud. Pendekatan iklim sosio-emosional. Pendekatan ini memandang manajemen kelas sebagai proses menciptakan iklim sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Peran guru di sini adalah mengembangkan iklim sosio-emosional kelas yang positif melalui pengembangan hubungan antar pribadi yang sehat. Dalam pendekatan ini juga terkandung peran guru sebagai fasilitator dan motivator bagi peserta didik untuk lebih berkembang dengan optimal. Pendekatan proses kelompok. Dalam pendekatan ini menempatkan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok dalam sistem tersebut menjadi hal penting yang paling utama. Asumsi dasarnya ialah bahwa pembelajaran itu terjadi di dalam kelompok. Oleh karena itu, hakikat dan perilaku kelompok kelas dipandang sebagai faktor yang memiliki pengaruh berarti atau signifikan terhadap belajar. Bahkan, dalam proses belajar individual sekalipun, peran guru ialah mempercepat perkembangan dan terwujudnya kelompok kelas yang efektif. Pendekatan elektif. Pendekatan elektif merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil atau dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan.
Oleh karenanya dalam pendekatan ini, guru menggunakan variasi dari sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konsep sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dari berbagai pendekatan tersebut, seorang guru berhak memilih dan mengembangkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas sesuai dengan kemampuannya sendiri, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Ya, itulah tadi materi pendekatan-pendekatan dalam manajemen kelas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.